Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man habbani kana fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Pengurus masjid yang kami banggakan, Ustaz Imam Ustaz Akmal yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah yang kami hormati, anak-anak kami yang kami sayangi, sejenak mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, menjamin rezeki untuk kita. Dialah Allah Khalik, dan kita makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk tak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah SWT. Apabila makhluk ingin mendatangkan mudarat, manfaat, berhajat kepada Allah. Namun Allah apabila ingin mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa ada dengan makhluk, dialah Allah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah tetap ada walaupun kata-kata ada itu sudah tidak ada. Seandainya dari Adam sampai hari ini berkumpul orang-orang mengatakan Allah tidak ada, namun sesungguhnya Allah itu ada. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid, Pak. Tiada ilah selain Allah. Kita bersyukur. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idola kita, kekasih kita, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Allah pilih kita untuk menjadi tamunya di subuh yang mulia ini. Salat yang disaksikan oleh malaikat, salat subuh. Dan salat ini pula yang berat bagi orang munafik. Jangan pula nanti dikatakan, oh gak datang ke masjid, kamu munafik, jangan begitu ya. Itu untuk diri kita. Kita ini munafik atau tidak? Ketika azan dikumandangkan subuh kita datang atau tidak? Maka katakan pada diri kita, hai si diri, kau munafik, tak melakukan, tak mendatangi panggilan Allah SWT. Munafik. Itu untuk diri kita ya, jangan untuk orang lain. Karena berat sholat subuh bagi orang yang munafik. Sholat isya dan subuh adalah ciri kita bisa membedakan orang munafik atau tidak. Kemudian sholat subuh juga, Bapak Ibu yang mulia, itu luar biasa keutamaannya. Seandainya kalian tahu keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya kalian akan mendatangi sholat itu, walaupun dengan merangkak-rangkak. Maknanya walaupun susah-susah, dengan kondisi yang dingin, mungkin kita ada sakit-sakit sedikit, tapi kita masih bisa mendatangi panggilan Allah SWT. Hadirin yang mulia, datangnya kita di masjid bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, sehatnya kita, keberadaannya kita. Ini salah satu kasih sayang Allah SWT. Salah satu bukti Allah sayang kepada hambanya, pada hamba itu dimudahkan mentaati perintah Allah. Dan perintah yang berat, sholat subuh.
Hadirin yang mulia, kita disayang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sholat-sholat berikutnya dengan mudah kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang subuh yang mulia, hari ini tanggal 3 Rabiul Awal. Maknanya sebentar lagi kita akan menyongsong memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Hadirin yang mulia, kasih sayang baginda Nabi SAW kepada umatnya tidak perlu diragukan lagi. Banyak kisah-kisah yang masyhur. Kasih sayang baginda Nabi SAW kepada umatnya melebihi kasih sayang kepada keluarganya, anaknya, istrinya, umat yang dipikirkan oleh baginda Nabi SAW. Satu kisah pernah satu ketika Bapak Ibu yang mulia, Siti Aisyah melihat muka wajah Rasulullah cerah. Ini salah satu pertanda Bapak Ibu, ibu-ibu ini kalau mau minta sesuatu tengok wajah suaminya. Kalau cerah baru diminta. Kalau suami murung janganlah diminta, Bu ya. Wajah Rasulullah SAW cerah, ceria. Maka istri tercinta baginda Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha, meminta sesuatu. Wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, mintalah aku, doakanlah aku untukku. Kata Aisyah tiada. Maka Nabi SAW mendoakan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, ampunkanlah Aisyah, ampunkanlah dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maka gembiralah hati Aisyah radhiyallahu dengan senyum-senyum lebar sambil melonjak-lonjak sampai jatuh ke pangkuan baginda Nabi SAW. Wahai Aisyah, apa yang kamu lakukan? Tidaklah aku senang wahai Rasulullah ketika Nabi mendoakan saya, pasti doanya akan terkabul. Maka Rasulullah SAW sabdakan, wahai Aisyah, saya baru satu kali mendoakan kamu, sementara setiap habis sholat saya doakan umatku. Setiap habis sholat Pak kita doa. Rasulullah doakan kepada kita semua umatnya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang kasih sayangnya baginda Nabi SAW, bahkan cucunya sendiri Hasan Hussein ketika Fatimah radhiyallahu anak Nabi tercinta meminta doa kepada Nabi, wahai Nabi, kamu adalah seorang Nabi yang diterima doanya, maka doakanlah cucu-cucumu. Karena paham nanti di akhirnya hayat Hasan Hussein meninggalnya diracun dan dipenggal oleh orang kafir. Tahu hadirin yang mulia, maka suruh doakan, wahai Fatimah, doaku teruntuk umatku. Begitu kasih sayang baginda Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut, apa yang dipisahkan kepada baginda Nabi SAW, ummati. Dari semua tenaga jerih payahnya baginda Nabi SAW, semua apa yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, bahkan keluarganya ini hendak dikorbankan untuk umatnya. Begitulah hadirin yang mulia, sosok pemimpin yang idola kita. Padahal hari ini adakah pemimpin yang begitu? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika baginda Nabi SAW mencintai umatnya, bagaimana kita umatnya ini? Apakah ada cinta kita kepada baginda Nabi SAW? Itu pertanyaannya. Cintakah kita kepada baginda Nabi SAW? Mesti cinta itu tidak perlu dilihat-lihatkan, namun sekedar untuk menggambarkan apakah kita ada kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Ada beberapa hadirin yang mulia bukti kita mencintai baginda Nabi SAW. Yang pertama yang dibacakan di mukadimah tadi,
Man ahya sunnati faqad akhbani wa man akhbani kana ma'idil jannah. Barang siapa menghidupkan Pak ya, bukan mengamalkan, menghidupkan sunnahku, bukti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka akan aku bersamaku di surga. Hadirin, menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah itu sesuatu yang baik. Namun menghidupkan sunnah jauh lebih utama. Bagaimana kita menghidupkan sunnah? Ketika sholat berjemaah di salah satu daripada sunanul huda, sunnah yang terbesar, sholat berjemaah, maka bagaimana kita menghidupkan sunnah? Kalau kita mengamalkan sunnah, cuma laki-laki saja yang bisa mengamalkan. Tapi kalau menghidupkan sunnah, ibu-ibu juga bisa menghidupkan sunnah. Satu orang ibu menyuruh bapaknya, menyuruh anaknya yang laki-laki pergi sholat berjemaah ke masjid, itulah salah satu menghidupkan sunnah. Ketika saudara kita tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid, masih malas, masih belum paham atas sholat berjemaah, kita ajak dengan kasih sayang, itulah menghidupkan sunnah. Jadi yang mulia, sudahkah kita menghidupkan sunnah? Hari ini kita mengecas orang tak sholat berjemaah, dijas munafik dan lain sebagainya. Itu hukum bagi Allah kepada orang itu, tapi hukum kita kepada orang yang tidak sholat berjemaah, kita ajak orang berjemaah, maka kita dikatakan man ahya sunnati, kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang mulia, jangan kita mengandalkan kesolehan kita. Nanti akan dipertanyakan, fulan, kamu setiap azan dikumandangkan dengan mudahnya pergi ke masjid, sementara saya tak kau ajak ke masjid. Nanti semua berkomplain. Hadirin yang mulia, mengajak aja masih tidak dijadikan saksi nantinya. Sudah ya Allah, kami sudah mengajak. Wahai fulan, kamu sudah mengajak satu kali, mungkin yang kedua kali kami baru tahu. Sudah ya Allah ke-100 kali, mungkin yang ke-101 kali. Maknanya mengajak tidak ada batas. Sudah mengajak 3 kali tidak mau, ya sudah. Tak ada batas. Hadirin yang mulia, sebagaimana kesabaran tak ada batasnya atas kesabaran. Man ahya sunnati, menghidupkan sunnah. Tidak hanya mengamalkan sunnah pribadi, perseorangan, periodi, tapi menghidupkan sunnah istimai berjemaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti kita sayang cinta kepada baginda Nabi SAW, yaitu sering-sering kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Berselawat kepada baginda Nabi. Salawat diperintah oleh Allah SWT. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya, apabila itu perintah, maka perintah itu apabila dilaksanakan, diamalkan adalah ibadah. Cuma berselawat saja. Shollu alaihi wahidan, shollu alaihi asra. Barang siapa berselawat atasku sekali, Allah berselawat atasmu 10 kali. Allah berselawat kepada kita. Hadirin yang mulia, seandainya Allah memberi selamat kepada kita, keselamatan kepada hambanya, siapa lagi yang akan mengganggunya? Dijamin oleh Allah SWT. Banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Di Jumat ini dianjurkan banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, bukti kita cinta kepada baginda Nabi SAW. Sebenarnya banyak sekali, mungkin 3 saja. Riso sebagaimana risonya baginda Nabi SAW. Ini berapa?
Apa tulisan Nabi? Ummati an-nisa as-soleh. 3 tulisan Nabi. Ummati an-nisa as-soleh. Umat dirisaukan oleh baginda Nabi. Hari-hari merisaukan. Adakah diri kita risau pada saudara kita semuslim? Ya Allah, kalau kita tidak mampu mengajaknya dengan lisan kita, dengan tangan kita, paling tidak berdoa kepada Allah dalam malam, ya Allah, si fulan ya Allah belum mampu memenuhi panggilanmu ya Allah. Leburkan hatinya ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Pernah tak kita begitu? Umat tidak hanya memberikan diri kita, tapi saudara kita, tetangga kita pikirkan juga. Yang tadi salah satu menghidupkan sunnah Nabi kita. Kalau kita menghidupkan sunnah, kita dicintai oleh Nabi. Kalau sudah dicintai Nabi, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai Allah, mudah bagi kita hidup ini. Dunia mudah, akhirat juga mudah. Ummati, mesti kita risaukan umat kita. Tak bisa membantu ekonomi misalkan, doa kepada Allah. Banyak doa adalah senjata bagi orang mukmin. Kemudian yang kedua, Anisa wanita, masya Allah. Anisa. Hari ini wanita muslim dan muslim hampir sama, mempertobatkan auratnya. Alhamdulillah. Ditanya muslim tak menutup aurat. Itu mesti kita risaukan juga. Bahkan di antara mereka mungkin saudara kita, di antara mereka bahkan anak kita. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya Rasulullah wanti-wanti Anisa, wanita ini luar biasa. Wanita makhluk yang mulia, tapi satu wanita yang rusak lebih benci daripada 1000 laki-laki yang maksiat. Namun sebaliknya, satu wanita yang soleh lebih baik daripada 100 wali. Luar biasa wanita itu. Dan wanita itu terkhusus makhluk yang mulia. Bahkan Allah muliakan dalam surat yang terkhusus An-Nisa. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, as-sholat. Kita mesti risaukan tentang sholat, terutama diri kita, bagaimana kita menjaga sholat. Anak istri kita, bagaimana anak istri kita juga menjaga sholat. Dikatakan mukadimah tadi, Allah menjamin rezeki. Kalau rezeki sudah dijamin, Pak, tapi tentang iman, amal tak ada jaminan dari Allah. Kesungguhan kita untuk agama, adakah kesungguhan untuk agama atau tidak? Amal agama bukan takdir. Takdir saja mungkin belum ke masjid. Bukan. Ada kesungguhan dalam hatinya untuk memenuhi panggilannya, begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada mungkin yang tersinggung jamaah. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.